dalam program Visi Generasi Kini atau VGeng di edisi hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021. Dan bersama saya sudah ada beberapa narasumber yang akan menemani nanti hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saya akan sapa ya, ada 3 narasumber yang sudah bergabung. Ada Birawa Ananditya Wicaksana yang merupakan konten spesialis Menara Digital. Saya sapa dulu. Bang Birawa, halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Bang Junior. Ini saya manggilnya Wicaksana ya, atau Bang Birawa? Wicaksana aja, Bang. Wicaksana. Oke, Bang Wicaksana. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah, selalu. Selamat lah, survive yang penting. Benar sekali ya. Selain itu, saya juga akan sapa narasumber berikutnya. Ada akademisi yang juga business coach dari Binus Inkubator, ada Alusius Bernanda Gunawan. Halo Pak Alusius, selamat siang. Selamat siang, Om Junior. Ya, manggilnya saya belum om-om ya. Enaknya manggilnya apa nih? Bang aja ya, Bang Alusius gitu ya. Bang. Boleh. Baik, kemudian saya juga sapa lagi satu lagi. Ini jadi lapar ini lihat ininya ya, profilnya. Ada Didit Helditya yang merupakan founder Kopi Pudak, Rumah Naskun dan Ayam Bakar Mas Kenu ya. Kita akan sapa. Halo Mas Didit. Selamat siang Mas Didit. Sudah bergabung bersama kami Mas Didit ya? Belum terdengar suaranya, nanti coba kita akan pancing lagi Mas Didit. Mungkin masih mute ya? Halo. Halo Mas Didit. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Didit, sehat ya? Selamat siang, alhamdulillah. Selalu baik. Ya. Ini founder Kopi Pudak, Rumah Naskun dan Ayam Bakar Mas Kenu ya. Nanti kita akan obrolin juga nanti seperti apa konten-kontennya. Ini harusnya mencerminkan ini ya, mencerminkan punya kulineran ya, agak gemuk dikit gitu harusnya ya, Mas Didit ya. Baik. Dan saya juga akan ajak Anda pendengar bagi pendengar El Sinta juga bisa mengikuti VGeng di media sosial El Sinta, di Radio El Sinta, di Twitternya @Radio El Sinta, ataupun juga di YouTube kita, YouTube @Radio El Sinta, serta di Facebook Radio El Sinta dan Instagram @Radio El Sinta. Baik, saya akan mungkin barangkali pertama ke konten spesialis Menara Digital ya, Bang Birawa Aninditya Wicaksana, Bang Wicak. Bang Wicak, sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan konten, ini sebenarnya seberapa penting sih, seberapa besar kekuatan konten ini dalam jualan di era digital saat ini, Bang Wicak? Oke, Bang Junior dan Bapak narasumber lainnya, Coach Alusius dan Mas Didit, halo, selamat pagi ya, selamat siang Mas. Gitu. Mungkin pertama saya mau cerita tentang Menara Digital dulu kali ya Mas. Jadi kita adalah digital agency yang memang fokusnya tuh untuk membantu pemasaran teman-teman bisnis di era sekarang lah, yang mana emang ada transisi, tentunya transisi antar generasi. Kita sekarang nemu banyak pemuda-pemudi yang aktif bermain media sosial, dan itu jadi sebuah membutuhkan strategi pemasaran tersendiri gitu. Nah, kalau ngomongin soal konten, sebenarnya kalau di proses yang kita jalani ya di Menara Digital dengan beberapa klien, konten itu memang menjadi kunci. Memang karena itu adalah bisa dibilang adalah perwujudan suatu perusahaan atau suatu brand di pikiran orang-orang gitu. Jadi kalau kita lihat generasi Z sekarang tuh salah satu ciri khasnya adalah dia tuh digital. Dia tuh nggak bisa membedakan antara dunia virtual dengan dunia nyata. Jadi virtual dan kenyataan tuh menjadi satu bagi mereka. Nah, makanya brand dan konten itu jadi suatu citra yang ada di pikiran mereka. Misalnya ada brand yang emang dia punya kesan serius gitu. Kita punya klien Krakatau Steel misalnya, dia punya kesan serius, terus kemudian segmen pasarnya juga memang orang-orang bisnismen. Nah, kontennya harus kita sesuaikan supaya kemudian bisa diterima dan kemudian mencerminkan bahwa Krakatau Steel itu sebagai perusahaan yang profesional, punya integritas dan lain-lain. Jadi ya essentially konten itu kayak saya ngeliat Mas Junior nih, terus kenal, oh itu adalah kontennya gitu. Jadi bisa kita katakan konten itu merupakan perwajahan dari atau kemudian apa ya, labeling dari suatu produk begitu ya, Bang Wicak ya? Ya, di pengalaman kami sih melihatnya demikian Mas. Jadi kita ngelihat konten itu sebagai perwujudan dari suatu brand. Jadi makanya kalau di prosesnya kami gitu ya, kalau misalnya sebelum kita mulai untuk mempublikasi atau bikin marketing strategi, kita tanya ke brand itu adalah, kalau brandnya ini manusia, kalian anggap manusia ini kayak gimana sih? Yeah. Apakah yang kayak lucu kok, humoris,
atau dia misalnya necis kah, gaya perpakaiannya seperti apa gitu. Jadi semakin kita bisa mempersonifikasikan konten ini, nanti akan semakin mudah tuh kita mau bikin caption, copywritingnya, terus mungkin nanti desainnya atau lewat videonya seperti apa gitu sih Mas. Oke, baik. Saya coba beralih ya ke Bang Alusius Bernanda Gunawan. Ini bisnis coach ini. Berarti sudah cukup lama berkecimpung di bidang bisnis ya. Sebelum, kalau tadi disampaikan dari Bang Wicak itu menyampaikan bahwa konten brand atau kontennya adalah merupakan kunci karena merupakan wujud dari suatu brand. Mungkin ada tambahan, kira-kira seberapa kuat nih suatu konten bisa menjadi kunci, Bang Alusius? Ya, thank you Bang Junior. Tadi saya benar banget yang dibilangin sama Bang Wicak ya tentang konten. Tapi kadang-kadang kalau di bisnis gitu ya, konten itu bukan cuma sekedar kunci, tapi konten itu ya barang jualannya gitu kan. Karena ya kita lihat sekarang semua orang nggak cuma jualan lewat konten media digital, tapi semua orang jualan konten media digital. Ya, DJ yang akhirnya kagak bisa main di diskotek, akhirnya pada lari ke TikTok semua kan. Yeah. Dan dia jualan konten digital tuh istilahnya. Nah itu, jadi kalau saya bilang di era sekarang ya konten is not only the key, nggak cuma kunci, tapi ya barangnya itu yang dipakai untuk jualan. Itu sih Bang Junior. Benar, sebelum kita bicara lebih jauh, barangkali bisa kita definisikan yang dimaksud konten itu yang seperti apa ya. Barangkali ada yang berpikiran bahwa konten itu hanya sebuah tampilan ya. Tapi tadi ada disebutkan TikTok, kemudian ada juga Instagram gitu. Itu bagaimana, Abang Alusius? Ya, jadi kalau saya bilang ya, kalau konten di dunia digital itu memang nggak cuma sekedar video, nggak cuma sekedar suara gitu ya, nggak cuma sekedar produk atau foto dan sebagainya. Konten itu sebenarnya aktivitas kita sih Bang Junior gitu. Yeah. Bang Junior ini lagi jualan konten El Sinta kan? Ya, benar. Padahal kalau dulu kan bilang lagi siaran ya, tapi sekarang Bang Junior ini adalah wajahnya. Lagi ngonten nih. Wajahnya konten digitalnya El Sinta ya Bang Junior nih sekarang nih. Gitu sih Bang. Semua aktivitas di dunia digital saya bilang itu konten. Gitu sih. Sekarang semua sudah banyak yang artinya sudah banyak yang sudah ngonten, bahasanya begitu ya. Nah, artinya kalau sudah banyak yang ngonten, artinya kita harus punya ini dong, cari diferensiasi begitu dong, perbedaan masing-masing dong, Bang Alusius. Wah, bener banget Bang Junior. Bener banget. Kalau nggak ada bedanya, apa bedanya yang satu dengan yang lainnya kan? Nah itu uniqueness-nya itu. Oke, baik. Jadi ini konten jadi sangat penting karena memang sekarang eranya sudah era digital, semua sudah beralih ke digital, jualan sudah digital, apalagi sekarang masa-masa pandemi begitu ya, PPKM, yang tadinya kita jualan biasa di punya kios begitu, sekarang sudah beralih ke digital, maka harus pandai-pandai menjual konten di dunia digital. Bisa gunakan Instagram, TikTok, Facebook atau apapun itu. Yang jelas konten ini menjadi menarik. Nah, saya mau tahu pengalaman Bang Didit nih selaku founder Kopi Pudak dan kulineran juga ya, Rumah Naskun dan Ayam Bakar Mas Kenu. Kira-kira bisa berbagi pengalaman awal-awal membangun konten ini bagaimana Bang Didit? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya sih ya, Bang Junior, konten tuh kalau di kuliner gitu ya, apalagi saya juga 2 tahun inilah dari 2019 saya lagi fokus ke online kuliner itu di online gitu ya, di GoFood dan yang lain-lain gitu. Oh, GoFood ya, tidak bangun toko begitu, tapi GoFood begitu atau gimana? Bukan, jadi usaha kuliner saya beberapa yang saya pivot namanya sebutnya jadi Ghost Kitchen. Jadi kita usahanya hanya jualannya via online, via GoFood, GrabFood, Shopee Food dan yang lain-lain gitu. Jadi dia tidak awal-awalnya bahkan saya bikin tuh dia orang tidak bisa datang beli langsung ke kita tuh nggak bisa. Dia harus melalui aplikasi. Kita nyebutnya adalah Ghost Kitchen. Gitu. Jadi singkat cerita semenjak pandemi dan ternyata itu menyelamatkan usaha kuliner kita waktu pas pandemi kemarin ya, dari awal-awal 2019, karena terbayang ya buat yang kuliner tuh terpukul banget lah, kita nggak boleh makan di tempat kayak gitu-gitu. Nah, konten itu yang saya pelajari adalah ternyata kalau saya menyebutnya di kuliner tuh konten is a king, packaging is a queen gitu. Karena konten packagingnya itu adalah kenapa? Konten karena packaging is a queen kalau di kuliner gitu. Karena kita jualannya kan di online. Tadi kayak coach bilang juga, itu juga konten semua tuh jualan juga. Jadi sama, kita di jualan di online pun
konten is a king karena kita harus efek visualnya itu, karena kan beda ya Pak, kalau misalnya kita jualan sama orang datang langsung gitu ya, kita bisa mengganggu customer tuh dengan kayak misalnya aroma hidung ya kan, dari baunya si soto, baunya si sate. Nah tapi kalau kita jualan di GoFood, di GrabFood dan yang lain-lain online, kita hanya bisa mendistract-nya tuh visual. Nah visual itu kuncinya adalah di konten. Jadi benar kata Mas Wicaksana juga, jadi digital nih benar-benar konten is a king gitu, karena buat algoritmanya sendiri di kuliner pun di GoFood tuh konten tuh is number one gitu. Kebayang lah kalau di sini semuanya lagi pengen beli GoFood gitu ya, yang satu gambar makanannya kontennya tidak baik gitu ya, maksudnya cuman seadanya aja, gambar nasi kuningnya seadanya, dibanding sama kontennya visualnya nasi kuningnya di breakdown gitu, wah dengan keterangan yang bagus, dengan konten visual yang baik, orang kan pasti akan lebih tertarik di situ. Makanya itulah kuncinya si konten itu gitu. Nah itu yang saya terapkan juga ke merchant-merchant di saat kita ngajar di GoFood. Konten is a king, visual gitu. Makanya pasti Mas Wicaksana juga udah jago banget ya gitu digital di sininya gitu kan. Buat kita sih itu. Jadi konten is a king, packaging is a queen. Karena nanti dibantunya lagi begitu makanan sudah sampai, packagingnya harus baik. Tapi kan packaging juga balik lagi, itu kontennya harus gimana nih? Gitu sih. Jadi kalau ditanya dari 2019 ini sampai sekarang pun saya mempelajari itu konten is a king sih gitu Pak gitu, karena harus benar-benar dipelajari juga nih efek visualnya gimana, target marketnya siapa kayak gitu-gitu, itu kan ujung-ujungnya konten Pak. Iya. Gitu. Bang Didit, saya mau tanya Bang Didit, dari tahun 2019 mulai membangun usaha tadi dengan menggunakan konten sebagai penglaris, begitu ya jualannya, begitu kira-kira. Betul. Ini peningkatannya gimana? Bisa berbagi pengalaman? Alhamdulillah waktu pas pandemi beberapa brand kita harus ya begitu ya karena pandemi itu, tapi alhamdulillah juga saya yakin yang namanya Allah, Tuhan tidak akan inilah salah rezeki. Salah satunya saya diselamatkan sama konten. Waktu itu 2019 kita tahu pas awal pandemi, mungkin masih ingat teman-teman, garda terdepan adalah tenaga kesehatan, benar kan? Ya, benar sekali. Nah, saya waktu itu bikin adalah salah satu pahlawan pandemi adalah abang driver ojol. Disitulah saya buat konten namanya menu berbagi driver. Jadi di GoFood kita tuh kita pasangin menu berbagi driver Pak. Jadi buat customer kita tuh yang pada mau nolongin driver, kita menyediakan loh menu berbagi driver. Jadi selain mereka bisa belanja makanan kita, mereka juga bisa sedekah atau berbagi kepada driver. Dan itu 2019 itu kita alhamdulillah kita hype banget, bahkan alhamdulillah banget kita justru peningkatannya sampai 400%. Kita hanya jual nasi kuning loh Pak Yuniar. 400% peningkatannya? Betul. Itu gara-gara konten si berbagi driver itu. Iya. Gitu. Jadi kan orang kan emosinya dapat ya. Jadi kayak Mas Wicaksana pasti juga jauh lebih paham ya, di saat sudah berbau dengan emosi ya, di digital dan konten emosi itu pasti udah orang kena banget gitu di situ sih. Iya ya. Jadi bisa melihat situasi ya, masa pandemi, dikala semua orang ada keterbatasan begitu, sementara sisi lain ada orang yang punya kelebihan rezeki, itu kemudian bisa dikatakan dalam tanda kutip dimanfaatkan begitu ya untuk menarik rezeki juga ya. Artinya tidak hanya jualan tapi juga menolong orang lain. Itu yang dilakukan Bang Didit kala itu begitu ya. Betul. Mungkin bahasanya lebih ke waktu itu adalah kita mengajak orang, yuk kita sama-sama ya saling menolongnya di situ. Gitu. Mungkin kan kita tidak bisa jadi garda depan atau paling nggak kita bisa membantu pemerintah dengan yang menolong para pahlawan pandemi saat itu juga gitu. Kan kebayangan Pak gitu, jadi driver kayak gitu, mereka juga di luar tuh kan resikonya gede banget. Gitu. Baik, luar biasa. Nanti saya mau bertanya lagi ke Bang Wicak, Bang Aloysius dan juga Bang Didit. Saya juga mau ajak pendengar ya, pendengar yang ingin bergabung atau peserta Zoom yang juga ingin bergabung atau yang nonton di YouTube jika ingin bertanya silahkan boleh. Kalau yang di Zoom silahkan untuk tulis di komentar pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan tema kita hari ini. Dan juga yang di YouTube juga boleh silahkan ditulis di kolom komentar kira-kira ada pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan tema kita hari ini, atau ingin berbagi juga boleh. Atau pendengar yang bisa telepon juga boleh silahkan di 0215869.000 atau WhatsApp di 0818065543. Kita sedang membahas berkaitan dengan tema kekuatan konten di dunia digital dalam rangka untuk usaha. Masih ada 3 narasumber, ada Bang Birawa Aninditya Wicaksana atau Bang Wicak, ada Bang Aloysius dan juga Bang Didit. Ini semuanya pakar dan ahli. Yang jelas Anda tidak akan rugi kalau mendengarkan siaran ini ya. Habis ini jualan Anda insya Allah akan laris, kira-kira begitu. Saya akan ke Bang Wicak lagi ini.
Bang Wicak tadi disampaikan ya, Bang Didit ini sempat kemudian saya agak menarik ini memanfaatkan situasi. Bisa dikatakan memanfaatkan situasi atau ada peluang di situasi itu ketika situasi pandemi dengan sisi-sisi kemanusiaan, emosi yang diambil. Ini bagaimana? Atau kemudian bisa ditambahkan juga kira-kira kekuatan-kekuatan apa yang bisa kita ambil untuk konten yang semakin menarik, Bang Wicak, silakan. Oke Mas, ini menarik banget, apalagi tadi ngelihat result dari apa yang Mas Didit dan timnya kerjakan dengan menggunakan emosi. Ini sesuatu yang memang bisa dibilang bagian dari kenapa konten itu adalah raja gitu. Kalau misalnya kita lihat raja kan biasanya dia adalah orang yang punya kemampuan bisa beradaptasi, menjadi pemimpin gitu. Nah, konten itu juga kalau misalnya kita bilang konten adalah raja, karena konten itu juga harus bisa fluid dia Mas, dia harus bisa mengikuti kondisi, misalnya sekarang lagi pandemi, apa kemudian yang menarik. Jadi konten itu ya konsisten, tapi juga harus mengikuti apa yang ada di zaman. Dan memang saya di pengalaman kami, ketika kita memasarkan konten yang punya value atau punya nilai itu bisa nilai kemanusiaan, bisa nilai edukasi, nilai dan lain-lain, itu secara nggak langsung juga menaikkan menaikkan awareness dari brand tersebut. Nah, dan ini yang penting karena di awal kalau misalnya kita ngebangun bisnis tanpa adanya awareness, kita nggak mungkin bisa ngakuisisi atau melakukan proses pembelian dengan konsumer kita gitu. Jadi ini adalah cara yang cocok untuk teman-teman di masa pandemi sekarang. Dari beberapa klien kita juga menunjukkan bahwa dengan kita bisa menggunakan emosi gitu ya, menggunakan emosi dari manusia atau teman-teman kita, itu menjadi suatu hal yang baik. Dan bukan cuman kesedihan Mas, emosi itu nggak cuman kesedihan, tapi ada emosi lain, misalnya nafsu atau greed gitu ya. Kan kita namanya manusia tuh, kita selalu bilang bahwa kita orang yang rasional, padahal sebenarnya riset-riset membuktikan bahwa dalam decision untuk membeli dan lain-lain itu kita cenderung irasional. Contohnya misalnya dengan strategi diskon, ya kan, itu kan bagian dari diskon, ya. Terus kemudian ada promo, misalnya beli 2 gratis 1, itu bagian dari konten marketing juga. Jadi yang emosi itu nggak cuma sedih, bisa emosi bahagia, itu nanti akan disesuaikan dengan tadi bagaimana kita menyesuaikan dengan satu kondisi sekarang, dan yang kedua kita nih mau dikenang sebagai brand yang kayak gimana sih? Tadi kalau Pak Alusius bilangnya unik, nah kita uniknya di mana? Mas Didi tadi ngasih value, dia unik karena orang nggak cuma beli bahkan dapat nasi kuning doang, tapi juga langsung sedekah gitu. Ini kan suatu added value yang lain. Nah di bisnis kita mau ngasih added value apa nih? Orang-orang jangan cuma beli produk kita gitu, tapi juga ada hal yang dia dapatkan lebih dari situ. Begitu ya. Jadi konten itu bisa bagaimana, apapun bisa juga ya. Artinya ada yang bahagia, nafsu juga tadi ya. Kalau Bang Wicak melihatnya selama ini kira-kira nih ketika mengamati jual beli secara online begitu, mana sih yang kira-kira yang cukup diminati oleh masyarakat? Konten yang seperti apa kira-kira Bang Wicak? Oke, kalau misalnya sekarang, kalau misalnya Mas Junior atau pasti yang lain juga pada main Instagram dan lain-lain kan, ada istilah iko-ikoyan kan sekarang. Muhammad ya. Juga nih. Nah, ini juga jadi suatu strategi pemasaran loh Mas, jangan salah. Jadi ini juga bagian dari konten bagian dari pembuatan konten. Jadi kalau di pengalaman kami, memang sebenarnya yang paling biasanya dipakai karena memang cenderung lebih mudah untuk mengakuisisi pembeli adalah satu sisi bahwa kita sama-sama manusia, apalagi di masa pandemi itu kita sama-sama menderita, karena menderita kita jadi bisa merasakan hal yang sama. Itu rasa tolong menolong, saling membantu kesedihan, itu bagian dari kayak tadi, itu jadi satu cara yang efektif lah gitu. Nah kemudian yang kedua, tapi juga perlu diperhatikan bahwa harus disesuaikan juga Mas sama sama model bisnisnya seperti apa, karena kan konten itu adalah perwujudan dari brand. Jangan sampai kontennya misalnya kasihan, tapi kita ngajak kasihannya di tempat yang salah. Contohnya gitu, kita di bisnis yang nggak terlalu relate dengan konsumer. Anggaplah kita di bisnis kayak misalnya di bisnis baja gitu ya. Kan apakah dengan beli baja terus kemudian membagikan nasi itu efektif? Kan juga enggak gitu. Jadi kalau misalnya lu beli baja di gua, lu nanti dapat nasi, gua membagikan ke orang-orang yang bawa bajanya, kan nggak relevan gitu. Nah, harus disesuaikan dengan relevansinya dengan brand masing-masing gitu sih Mas. Oke, baik, saya ke Bang Alusius ya. Yang disampaikan tadi berarti sebenarnya memanfaatkan situasi bisa jadi ya, tapi kita harus cermat begitu ya Bang Alusius ya? Atau gimana? Kalau saya lihat memang benar yang disampaikan sama Bang Adit tadi ya.
Ya. Bahwa semua harus sesuai dengan bidang bisnisnya. Nah sebenarnya kalau saya lihat ya kan kadang-kadang nih UMKM gitu ya atau startup itu kadang-kadang suka ya itu benar nggak pada tempatnya gitu. Nah kalau tadi Bang Didit mah udah paling top itu pas pakai banget gitu ya, pas Gimana? banget. Topnya gimana, pas bangetnya gimana Bang Alessio? Karena memang tepat ya, tepat sasaran gitu. Jadi kontennya itu tepat sasaran. Nah, tapi saya sering loh melihat konten-konten yang nggak tepat sasaran ya. Gimana tuh? Ya lucu gitu. Misalnya kayak saya pernah ngelihat gitu ya, ada produk-produk yang untuk umur 17 tahun ke atas gitu kan ya. Sharingnya nggak tepat gitu ya, karena memang mungkin culture budaya kita belum bisa menerima hal tersebut. Nah ini yang kita mesti hati-hati sih, karena seperti yang dibilang tadi sama Mas Wicak, semua harus disesuaikan sama budaya sama tempatnya kita berada. Makanya mungkin pendengar El Sinta yang ada di Lampung gitu ya, mungkin akan berbeda dengan pendengar El Sinta yang ada di Malang gitu ya, karena budayanya beda. Nah ini masing-masing harus peka gitu, peka terhadap budaya lokal pada saat dia ngonten digital. Nah itu sih yang menurut saya sih, Bang Niar. Mungkin begini ya, sebagai contoh saya orang Jawa begitu ya, orang Jawa kemudian tinggal di Padang. Kemudian saya jualan gudeg begitu ya. Kalau kita tidak mengambil segmen orang Jawa, tapi kita bahasanya kita gebiah uyah semuanya kita ambil, nggak dapat ya kontennya nggak dapat. Jadi cara kita ngonten juga beda-beda gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang ini sebenarnya kelebihan kita sih, kelebihan Indonesia gitu ya, kelebihannya El Sinta juga yang seluruh Indonesia, bahwa akhirnya masing-masing lokal wisdom itu ya kan, kita ngobrol di radio ini kita bisa belajar gitu. Oh iya ya, ini ternyata di Padang cocok begini. Apa di Bandung bisa nih? Gue coba gitu. Ternyata bisa gitu ya. Oh ternyata sama. Tapi kadang-kadang kita mikir kayaknya nih kalau di sini nggak cocok nih. Tapi gue coba di tempat gue kayaknya bisa. Nah kayak gitu sih. Kayak gitu Bang Junior. Kayak saya nih ngomong gue nih ya. Yeah. Mungkin kalau di Jakarta gue lu biasa kan. Tapi mungkin pendengar El Sinta yang ada di di Semarang gitu agak-agak jengah kayak ini dosen kok ngomongnya gue lu nggak benar. Nggak sopan banget begitu ya. Kalau bahasa kita empan papan Pak Alessius. Ya ini penting ini memahami ini. Nah saya coba ke Bang Didit nih, Bang Didit barangkali bisa sedikit mengulas ini sampai kemudian menemukan segmen agar tidak gebiah uyah dalam tanda kutip atau tidak kena semua begitu. Ini bagaimana Bang Didit? Gimana Pak maksudnya gebiah uyah itu? Gebiah uyah itu kalau bahasanya Jawa itu kalau Indonesianya berarti semuanya diambil begitu kan, harus tersegmen nih. Artinya Bang Didit mengambil cara memilih segmennya bagaimana? Kalau tadi tidak hanya kemanusiaan ya. Kopi Pudak, Rumah Naskun, Ayam Bakar Mas Kenu kan pasti ada segmentasi tersendiri. Betul. Jadi itu sebetulnya kalau yang dilihat yang pada saat 2019 kita melakukan konten itu tuh memang pada saat itu kita melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Kayak sekarang mungkin 2020-2021 sudah berubah lagi. Cuman kalau kita dari segi kuliner itu tadi konten itu kenapa masih is a king, karena tadi sebetulnya yang saya bilang di awal adalah efek visual tadi itu. Karena kita di kuliner dan kita jualan di dunia digital itu kita kan nggak bisa mengganggu para calon customer ini dengan aroma dan yang lain-lain. Kita hanya bisa visual itu. Nah, itulah kontennya is a king itu, dan ternyata buat konten itu juga tidak segampang itu dan tidak semudah itu. Rentetannya itu juga banyak banget. Bahkan sekarang saya lagi coba beberapa kayak brand kopi. Kalau untuk di Bandung tadi sama bener juga dibilang sama coach, tiap area tiap area tiap kota tuh beda-beda style pembelinya tuh beda-beda. Kayak di Bandung sendiri mungkin Bandung kota sama Bandung apa tuh beda-beda, jadi kontennya agak beda-beda. Nah yang saya lagi coba adalah sekarang saya mau coba mengangkat dari brand kuliner kopi saya tapi dengan personal branding saya gitu. Saya coba bikin kecil-kecilan konten-konten di YouTube gitu kan, mengangkat gimana sih cara bikin kopi, gimana sih rasanya jadi penjual kopi kayak gitu-gitu. Saya angkat konten-konten itu yang katanya saya nggak tahu, mungkin Mas Wicaksana bisa lebih paham. Kalau generasi sekarang tuh kan
agak kepo ya, jadi pengen tahu nih dapurnya kayak gimana kayak gitu-gitu. Nah itu saya coba mengangkat itu. Nah memang kemarin 3 bulan kemarin ya dari follower maksud saya subscriber saya dan follower saya jadi mulai pelan-pelan ya mereka jadi nyobain produk, jadi ngobrol, jadinya ya lumayan efek juga ke omset juga sih. Kita lagi coba itu sih Pak. Mungkin karakter netizen itu tidak hanya suka yang melulu orang jualan ya, tapi dia bisa mengambil sisi lain seperti sisi ada apa di balik itu atau tips-tips kira-kira begitu ya Bang Didit ya? Betul. Karena sekarang pun kalaupun kita punya konten, karena kan ada yang banyak yang bilang juga, ya tadi saya juga bilang maksudnya konten is king, tapi kadang-kadang konten is king, tapi kalau kita tidak tahu cara mengaplikasikannya, itu juga susah Pak gitu. Makanya mungkin kayak orang-orang Pak Mas Wicaksana nih biasanya yang menyalurkannya gitu, karena banyak teman-teman saya yang juga lebih jago-jago atau apa, tapi dia di saat dia mau men-share ke orang atau menjadikan sebuah konten, mereka tidak sanggup gitu. Maksudnya ngobrol di depan kamera, mungkin cara copywriting-nya ya kan, itu kan perputarannya banyak banget Pak gitu. Itu kayaknya Mas Wicaksana jagonya tuh ya, dia bikin kayak gitu ya. Oke, gitu. Baik. Nanti kita akan bahas juga ya, artinya tadi kalau kita sudah bicara secara umum, saya ingin coba nanti ke teknis bagaimana sih kira-kira membangun konten-konten yang baik, ada copywriting, kemudian ada apa lagi nanti video yang baik. Nah, nanti kita akan bahas. Namun kita akan jeda iklan dulu, abang-abang narasumber dan juga para peserta Zoom dan juga pendengar El Sinta. Nanti kita akan kembali dan kami undang Anda kembali pendengar yang ingin bergabung via telepon, silakan telepon di 021-586-9000 atau juga di pesan singkat atau WhatsApp di 081-180-6543. Bagi Anda juga yang ingin yang peserta Zoom ya, yang saat ini aktif di Zoom sedang menyimak acara kita program Visi Generasi Kini, Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada dan juga baik itu di YouTube ataupun juga di Facebook. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. El Shinta News and Talk. Kolesterol memang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam memproduksi vitamin D dan sejumlah hormon. Namun jika kadar kolesterol terlalu tinggi, juga bisa menyebabkan penyakit jantung dan bahkan terkadang bisa mengakibatkan kematian mendadak. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan kadar kolesterol di dalam tubuh? Mengapa kolesterol tinggi bisa sampai menimbulkan penyakit jantung dan bahkan sampai mematikan? Simak pembahasannya dalam Radio Talk bersama Merial di El Sinta News and Talk Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 12 WIB. Menghadirkan narasumber Pak Hakim, produk spesialis Merial, dan Dr. Darmawan, praktisi kesehatan. Tema kolesterol dan penyakit jantung. Untuk berinteraksi hubungi 021 586 9000. You're listening to El Shinta News and Talk. Baik pendengar dan juga peserta VGeng, saat ini kembali bersama saya Yuniar dalam program Visi Generasi Kini yang masih bersama 3 narasumber yang luar biasa. Tadi di sesi pertama ngomongnya sudah seru sekali ya. Ada Bang Wicak, ada Bang Alusius dan juga Bang Didit. Ketiga-tiganya ini merupakan selain praktisi juga pakar di bidang dunia digital, termasuk bisnis online dengan ciri khasnya konten begitu ya pada kesempatan hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ternyata sudah ada beberapa yang masuk ini melalui chat di WhatsApp ataupun juga chat di Zoom. Ada Ibu Heni Firdawati, ini menanyakan ya, nanti bisa dijawab satu persatu, menanyakan sejauh mana konten dianggap bisa menarik perspektif audiens atau target. Apa tolok ukur keberhasilan konten terhadap bisnis digital atau spek digital itu kan luas ya, audio, visual, audiovisual. Ini bisa dijelaskan. Nah, barangkali bisa ditanggapi terlebih dahulu. Bang Wicak barangkali, silakan Bang Wicak. Oke Mas, kalau ditanya sejauh mana konten, terus kita ngukur kesuksesan konten, ya sebenarnya
konten itu sukses atau enggak itu tergantung dari tujuan yang mau kita tetapin ya ketika kita buat konten. Karena kan setiap konten tuh pasti punya tujuan masing-masing. Dalam proses pembuatan konten, yang penting selain research itu adalah kita menentukan goals dari konten ini itu seperti apa. Apakah misalnya konten ini kita tujukan untuk meningkatkan konversi, jadi orang-orang udah tahu, terus kemudian tergerak untuk membeli. Atau justru konten yang sifatnya hanya untuk mengenalkan saja supaya misalnya followers IG-nya nambah atau followers YouTube-nya banyak. Nah, konten itu jangan dipandang sebagai hanya satu konten terus satu konten keluar terus kemudian langsung meledak dan lain-lain gitu. Mas Didit juga sebagai pelaku usaha dan Coach Aloysius pasti juga jauh lebih paham gitu nanti dan bisa menjelaskan bahwa konten itu butuh konsistensi. Jadi kalau misalnya ada yang kita nggak bisa ngupload satu terus langsung viral gitu aja juga oke, mungkin iya, tapi apakah efeknya nanti seperti apa, apakah langsung bisa meningkatkan pembelian, mungkin enggak gitu, butuh prosesnya juga, butuh panjang ya, tidak singkat panjang Mas, bisa panjang atau enggaknya tergantung dari strateginya ya, tapi yang jelas kita nggak, kalau misalnya dibilang berhasil atau enggak, tadi balik lagi ke apa tujuan dari kita mengeluarkan konten ini. Nah, terus kemudian kalau kita ngomongin kontennya efektif atau enggak, memang justru yang paling efektif itu kan untuk membuat konten dari pengalaman kami ya, adalah dengan riset Mas, trial and error gitu, mana sih yang disukai, mana yang enggak gitu. Jadi dalam setiap konten yang kita buat, mungkin ada konten yang fluke nih, dalam artian misalnya like-nya kecil, share-nya dikit. Tapi nanti ketika kita misalnya bikin konten yang lain nih, misalnya oh dia rame share-nya dan lain-lain, oh berarti segmen pasar kita misalnya suka nih dengan yang kayak gini, oh ternyata nggak suka nih dengan yang kayak gini. Jadi ada fasenya gitu Mas, ada proses dalam mengetahui bahwa konten ini efektif atau enggak. Jangan misalnya kalau ke kami gitu ya, ada klien yang misalnya kok baru keluarin konten ini tapi kurang maksimal gitu ya. Kalau kita menjelaskan ya adalah iya, jangan dilihat dari satunya nih, tapi kita lihat sebagai satu strategi gitu. Jadi kalau ada step 1, 2, 3, 4, 5, let's see, 1 evaluasinya gini, kita lihat nanti 2 akan seperti apa dari evaluasi 1. Sampai nanti misalnya di tahap final terakhir di 5 udah berapa tuh insight atau followersnya, terus misalnya engagement di IG-nya, terus kemudian konversinya berapa gitu sih Mas. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan ya, sebelum saya ke Bang Aloysius dan juga Bang Didit, ada pendengar yang ingin bergabung. Ada Pak Raka di Bandung, ini via telepon masuk, nanti barangkali bisa ditanggapi juga. Halo, Pak Raka, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak Raka. Ya Mas, mau tanya nih, sebenarnya kalau kan tadi ada konten yang viral ya, yang harus dibuat viral. Oke. Nah itu cara untuk membuat viralnya itu yang baik ya, supaya masyarakat juga nggak cuma mikirin ini cuma bikin sensasi aja gitu. Nah itu apa yang harus dipikirkan kira-kira? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Raka ya. Bagaimana agar konten itu menjadi viral tapi viralnya yang baik begitu. Karena mungkin barangkali ada yang bikin viral tapi mungkin barangkali dengan cara yang tidak baik ya. Begitu ya kira-kira. Nah, ini sama juga, ini pertanyaan dari Ibu Nuril ya via Zoom menyampaikan tips dan trik untuk bikin konten yang bisa menarik dan viral sehingga bisa berimpact ke omset. Nah, ini hampir sama pertanyaannya Pak Raka dan Bu Nuril. Barangkali Bang Aloysius bisa ditanggapi, silakan Bang Aloysius. Sebenarnya kalau ngomong viral gitu ya, nah ini sebenarnya Bang Wicak yang ahlinya nih, karena iya, nanti saya konfirmasi boleh. Karena ini semua terkait sama algoritma, karena algoritmanya TikTok sama algoritmanya Instagram itu beda ya kan. Yang viral di Instagram belum tentu viral di TikTok. Nah nanti detailnya Bang Wicak mungkin bisa nambahkan. Tapi kalau saya sih ngomongnya kayak gini aja sih. Saya sering ya dampingin mahasiswa saya gitu ya, mahasiswa BINUS, kemudian mau punya produk ya. Kemarin saya ada mahasiswa Markom ya, komunikasi, punya produk kecantikan segala macam gitu ya. Targetnya pada saat mau viral biasanya keselaknya apa? Akhirnya nggak jadi viral gitu karena yang dikejar viralnya gitu. Nah kayak tadi yang kalau Bang Wicak bilang yang dikejar tujuannya dulu lah. Kita bilang kalau itu greater good gitu ya, di ujungnya tuh yang bagus apa. Bang Didit tuh tadi ngasih contoh udah yang paling top ya kan, emang niatnya mulia gitu ya, nolongin pahlawan yang kena COVID ya kan. Di ujungnya apa dulu nih, pada saat mahasiswa saya itu pengen viral, jadinya nggak viral, tapi pada saat dia, kalau gitu gue harus rubah ya coach ya udah lu rubah gitu, jangan lu pengen viral, apa yang mau lo kejar. Kalau gitu gue pengen ngasih tahu gimana caranya
pakai dia bilang pupur malam gitu, tapi biar nggak nempel di bantal gitu. Gimana caranya sih? Kan simpel tuh kan, cuma kayak gitu doang kan. Lah ternyata begitu itu dijalanin malah jadi rame karena emang ada manfaatnya gitu, karena ternyata nggak cuma satu orang loh yang kalau malam-malam pakai bedak malam gitu ya, pas bangun pas melek gitu ya, bantalnya tuh udah penuh semua sama bedak malamnya gitu. Ternyata ada tipsnya gitu, dan itu cuma dikasih tahu sama mbahnya ke dia gitu. Nah, semua orang kan nggak tahu kan, atau banyak orang yang belum tahu. Nah, pada saat dia ngasih tahu cara itu, ternyata konten videonya viral. Nah, itu mungkin tujuan mulianya apa dulu nih kalau mau ngomong masalah virality sih. Itu Bang Junior. Tujuan mulia ini yang harus digarisbawahi, atau kemudian ujungnya apa tadi Bang Aloysius bilang begitu ya. Tujuan mulia, ujungnya apa, ini yang harus digarisbawahi, bahwa untuk menjadi viral tidak hanya kemudian tujuannya viral, tapi ada tujuan lain. Nah, kira-kira begitu ya Bang Didit ya, yang dilakukan juga dulu awalnya juga begitu Bang Didit ya? Ya, betul. Kurang lebih. Sebetulnya sih kalau waktu di 2019 itu, awalnya sih sebetulnya kita tidak ada niat buat viral, tidak ada niat untuk, maksudnya tidak ada niat apa-apa gitu. Cuma niatnya adalah waktu itu saya memang ya lagi bagus aja gitu kayaknya. Ya udahlah, kalau emang lagi pandemi, lagi drop kayak gitu, ya minimal kita bisa ngebantu orang lah, berbagi. Insya Allah kan kalau kita bantu orang, insya Allah kita akan dibantu sama Sang Pencipta ya, sama Allah gitu. Niat saya waktu itu memang benar-benar itu gitu, karena ya kasihan gitu saya ngeliat driver-driver seperti itu. Tapi ternyata justru ya itu dia, Allah Maha Baik, impact baliknya justru ke kita gitu. Benar, karena waktu itu makanya juga cukup kaget bayang nanya, Dit gimana omset gitu. Alhamdulillah justru kita malah naik gitu sih online-nya gitu. Jadi itu waktu itu benar-benar luar biasa banget sih. That's why makanya semenjak itu saya kayak punya nazar, saya akan coba nge-share seluruh pengalaman saya, ilmu saya, bahkan saya sampai dipercaya sama GoFood untuk ngebawain materi-materi GoFood yang masalah ini gitu. Iya, baik. Itu. Ya, tadi marketing langit modelnya ya. Ini kadang tidak masuk hitungan ya. Kira-kira masih tidak masuk hitungan, tidak masuk prediksi begitu ya Bang Didit ya. Kalau Betul. Karena itu kerennya jualan di online, Pak. Coba gini, sekarang kita sama-sama sama teman-teman semua berpikir gini. Misalnya Bapak punya kafe gitu ya, kopi gitu, kedai kopi. Kapasitas tempat duduknya misalnya berapa? Ada 4 meja, 1 meja ada 2. Berarti kan 2 kali 4 kan cuman ada 8 kan. Anggaplah seharian kita ada berapa orang yang duduk di situ 2 kali. 2 kali berarti 16 gelas. Tapi kalau misalnya Bapak jualan di online, itu nggak terbatas, Pak gitu. Kadang-kadang tuh saya suka ngelihat lagi ngecek outlet gitu, gimana jualan hari ini. Nggak tahu nih Pak, ada yang pesen 30, ada yang pesen 20. Itu kan kita nggak tahu Pak siapa gitu. Itu that's why waktu saya 2019 saya tertarik dan saya mau fokus ke online itu, karena kita jualan kuliner di online tuh unlimited Pak gitu. Meskipun bahkan yang sekarang outlet nasi kuning kita yang pusat, itu kita tidak ada buat makan di tempat sama sekali. Kita hanya khusus online aja, dan paling kalau orang take away gitu. Dan itu alhamdulillah banget lah menjadi penolong kita banget di saat pandemi. Itu kerennya online Pak gitu. Oke. Kemudian tadi disampaikan kalau kemudian sampai bikin viral itu gak ada niatan ya, sampai bikin viral begitu ataupun apa gitu? Pada waktu itu memang tidak ada niat seperti itu sih Pak. Gitu. Cuman memang waktu itu ada teman saya yang bilang, wah ini konten lo bagus nih gitu, berbagi driver nih gitu, coba dinaikin lagi. Saya sempat bingung, saya kan waktu itu nggak ngerti Pak, ini dinaikin apa saya bilang ya kan gitu. Ternyata kayak di repost sama teman-teman kayak gitu, dan bahkan akhirnya ke beberapa kota pun konten itu dipakai gitu dengan berbagi driver. Dan makanya waktu itu pun GoFood juga menginvite saya untuk menu berbagi driver itu sih Pak. Gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan ya, ada lagi dari Pak Jerry yang bertanya. Tapi sebelum bertanya saya mengingatkan juga untuk peserta Zoom untuk mengisi link absensi juga ya yang sudah disediakan di kolom komentar. Segera mengisi agar nanti, karena nanti kita di akhir bagi yang bertanya itu nanti akan diberikan gift atau hadiah menarik dari Elshinta. Jadi silahkan mengisi presensi yang ada. Ada Pak Jerry yang bertanya, Ibu Jerry ini menyampaikan, perlu tidak sih menggunakan beberapa akun untuk push produk kita? Kalau saya mengibaratkan seperti satu perusahaan yang sudah mapan kemudian membuat brand lain dalam satu grup seperti Danone dan Nestle, itu kan satu grup. Kalau usaha dunia digital perlu seperti itu juga tidak sih begitu ya kira-kira.
pertanyaan dari Pak Jerry. Mungkin tanggapannya Bang Wicak dulu, silakan Bang Wicak. Oke Mas, mungkin ini yang lebih jago pasti nanti Coach Alusius sih, karena beliau pasti udah nge-coach banyak bisnis dan lain-lain ya. Kalau ngomongin perlu nggak sih untuk bikin yang lain, mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan gini Mas, kenapa Indomaret sama Alfamart itu berdekatan? Gitu. Biasa selalu berdekatan karena memang ada strategi bisnis kalau di toko di retail gitu ya, memang ada strategi bisnisnya gitu. Dengan adanya pesaing gitu ya, dengan adanya pesaing kita tuh justru jangan malah semakin banyak persaingan gitu ya. Yeah. Bukan berarti kita malah jadi rebutan pasar dan lain-lain, ternyata nggak melulu demikian gitu. Tapi dengan adanya persaingan itu justru malah punya efek yang baik untuk meningkatkan jumlah orang yang terlibat untuk proses pembelian gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalau contohnya misalnya ada Danone, terus ada Disney gitu, misalnya dia punya sama-sama 2 produk nih gitu, yang punya 2 produk, nah orang tuh bisa membandingkan produk tersebut gitu. Oh, pada akhirnya kan tetap beli juga, pilih salah satu, tapi nanti kan pilihnya yang terbaik gitu misalnya, daripada cuma 1 produk doang gitu. Ini secara, mungkin nanti Coach Alusius jauh bisa lebih menjelaskan soal itu. Kalau ditanya penting atau enggak, memang ada satu strategi ya Mas ya, yang biasa dipakai juga di digital agency, strategi misalnya dengan menggunakan akun lain untuk nge-boost akun satunya. Itu memang satu bagian dari strategi. Dan kalau dibilang efektif atau enggak, pengalaman kami menunjukkan memang efektif gitu. Misalnya gini, ada yang punya brand makanan gitu ya, ada yang punya brand makanan bergerak di bidang kue gitu misalnya. Nah terus kemudian dia bikin akun lain. Nah akun lainnya ini bisa bergerak sebagai komplementer gitu ya, komplementer. Jadi misalnya dia kue, pendampingnya apa nih, minuman gitu misalnya. Oh berarti nanti itu bisa jadi konten untuk dikawinin gitu, jadi promosi bareng. Meskipun gitu. sama namanya begitu ya, mungkin semisal ya namanya El Sinta Makanan, El Sinta Food, dan El Sinta Drink semisal, itu bisa ya bentuk kayak gitu ya? Bisa aja Mas, gitu, bisa banget gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bedain karena segmen marketnya beda, misalnya nggak apa-apa dibedain juga, tapi misalnya satu grup gitu. Ini bagian dari konten juga dikawinin gitu. Terus kemudian yang kedua itu komplementer, atau bisa juga tadi yang suplementer sifatnya, jadi saling menggantikan. Nah biasanya misalnya ada satu brand yang dia punya harga premium gitu ya, jadi ada brand misalnya dia ngejual makanan-makanan premium, tapi dia juga misalnya bikin satu brand lagi khusus buat misalnya nyasar harga yang misalnya lebih middle gitu di tengah. Jadi nanti kan orang ada lagi nanti misalnya dia bikin yang lebih kecil, orang tinggal milih nih nanti mau yang premium. Jadi nggak memberikan banyak opsi ke konsumer maunya dia seperti apa. Itu strateginya. Nah yang nggak boleh itu biasanya kadang adalah dia bikin akun baru tapi untuk menjelekan lawan gitu Mas. Itu jadi satu yang negatif juga. Dan pada prakteknya di media sosial itu ada gitu yang memang ya udah kita bikin akun lagi aja, kita spam, misalnya buzzer ya, sorry to say, buzzer kita spam aja nih lawan, terus jelek-jelekin produknya dan lain-lain. Saya nggak bilang ini sesuatu yang, kan bisnis itu juga butuh goodwill ya, butuh pasti lebih paham lah, butuh bisnis itu juga butuh suatu kebaikan gitu ya. Kalau misalnya kita berstrategi dengan menjelekan, kita sih ngelihatnya itu justru nggak efektif. Apalagi di masa sekarang informasi itu hyper information, informasi itu banyak banget gitu. Ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari Pak Arlin ya, Pak Suharin menyampaikan via WA, izin bertanya berapa persenkah dari dana yang UMKM yang mesti kita alokasikan untuk anggaran marketing melalui e-commerce? Bagaimana tips atau cara memilih e-commerce yang baik? Sejauh manakah dampak dari influencer sebagai senjata media marketing bagi pengembangan UKM yang kita miliki? Tadi pertanyaan terakhir sempat disinggung oleh Bang Wicak ya. Mungkin ini kalau yang sekarang influencer. Nah kira-kira Bang Alusius barangkali ada tanggapan, silakan dari Pak Arlin. Nah ini kalau ngomong budget nih sensitif nih kayak budget gitu kan. Nah tapi 5% kira-kira gitu ya. Aduh. Tapi sebenarnya gini, mungkin nanti Bang Didit bisa bantu gitu ya mengenai budget. Tapi kalau bisa usaha sehat ya. Usaha sehat itu budget untuk sales, marketing, promotion, campaign segala macam tuh biasanya 30% maksimum tuh udah maksimum banget gitu ya. 30% ya? 30% udah maksimum menurut saya, dan pengalaman saya pada saat saya handle usaha sendiri, pada saat saya handle klien tuh 30 tuh udah gede banget gitu ya. Nah karena lebih dari itu juga sebenarnya udah nggak sehat kan, kalau lebih dari itu akhirnya orang lebih fokus sama campaign-nya dibanding sama konten yang dijualnya.
Kecuali memang dia jualannya konten digital gitu ya. Nah, yang perlu dipahami juga sebenarnya adalah masing-masing campaign itu pasti punya tahapan-tahapan gitu ya. Nanti Bang Wicak juga pasti paham itu, bahwa kalau kita bilang di Markom ya, kalau saya ngajar di Markom itu kalau cuman reach itu biasanya 60% gitu ya. Ntar pada saat dia conversion ya, dari cuman ngelihat iklan, dia datang ke websitenya gitu ya, itu pasti turun lagi. Pada saat dia mulai tanya-tanya, itu persentasenya turun lagi. Efektifnya pada saat dia jualan, produknya terjual, itu pasti lebih kecil lagi persentasenya. Nah itu yang pengusaha itu harus mikir gitu ya. Dari budget segitu tuh ntar pasti tahapannya tambah kecil, dan akhirnya yang membeli itu ya persentasenya lebih kecil lagi. Nah itu kira-kira sih kayak begitu sih Bang Junior. Ya, ini sekalian ya Bang Alis, ada juga pertanyaan yang menyampaikan Pak Murodin, ini kalau kira-kira agar kita bisa, bukan ya, yang dari Anis Fahmi Jogja, mohon maaf. Ini agar customer itu kemudian nanti mau repeat order gimana kira-kira? Nah, ini repeat order nih sebenarnya ini kalau kita kalau kita di komunikasi kan bilangnya ini berarti dia pembelian berulang gitu ya. Pembelian berulang itu bisa karena dia sudah loyal gitu ya. Program-program loyalty nanti bisa tanya ke Mas Didit gitu ya. Mas Didit pasti punya program-program loyalty-nya kayak gimana ya kan. Yang buat ngetis gitu ya, menggoda pelanggan untuk gue udah beli sama ini nih. Selain rasanya enak kok ada program ini, gue beli lagi ya kan, ada membership ya kan, ada beli satu dapat satu atau apapun gitu ya. Nah ini biasanya program loyalty inilah yang mesti dipikirin kalau mau ada pembelian berulang. Gitu sih Bang Junior. Oke, baik. Saya ke Bang Didit ya. Tadi barangkali bisa berbagi juga nih pertanyaan dari yang sebelumnya tadi Pak Arlin. Kira-kira Bang Didit ini kalau mengalokasikan anggaran untuk marketing e-commerce ini bagaimana? Terus kalau milih e-commerce yang kira-kira yang baik ini yang seperti apa? Kemudian juga tadi ada Anis Fahmi juga menyampaikan bagaimana caranya agar customer punya keinginan untuk repeat order ya, baik itu di e-commerce ataupun di usaha delivery food. Selain the king and the queen tadi. Ya, silakan tanggapannya Bang Didit. Oke, bismillah. Kalau misalnya untuk yang tadi budget berapa, sebetulnya kita awal-awal tuh kita punya membudgetkan sekitar 10%. Kalau misalnya untuk waktu itu kita di offline dari omset. Nah, tapi kalau semenjak online itu sebetulnya agak abu-abu juga. Kenapa? Karena kalau di online itu istilahnya gini, saya mengalokasikan budgetnya itu saya dengan memberikan promo. Gitu. Jadi kan orang banyak yang bilang itu bakar duit atau apa. Tapi sebetulnya menurut saya yang tipe konvensional zaman dulu adalah kalau kita dulu ke mall atau apa kan suka ada yang bagi-bagiin kue tuh, kita cobain kuenya kayak gitu-gitu ya. Itu kan kasih gratis kan gitu. Nah, sebetulnya hal itu tuh bisa dilakukan di online dengan cara dikasih promo. Nah, cuman orang tuh sekarang suka mikirnya adalah promo tuh bakar duit kayak gini-gini. Kalau menurut saya positive thinking-nya adalah disitulah kita bagi-bagiin kuenya. Gitu, jadi biar customer cobain dulu aja produk kita gitu kan, kasih aja dulu promo gitu, jadi ya biar mereka coba, karena begitu mereka udah coba dan memang produk kita oke gitu ya dan cocok buat mereka, nah itu mereka akan jadi beli gitu loh. Nah itu pun salah satu kita melaksanakan itu dari pertama kali kita buka si rumah Naskun waktu itu gitu. Kita dengan promonya adalah kita benar-benar kita geber si promonya itu. Jadi ada satu produk penetrasi yang kita bikin adalah biar orang nyobain dulu gitu, dan itu works gitu karena ya mungkin alhamdulillah produk kita tuh diterima waktu itu. Akhirnya dari situ baru berinovasi lagi sih. Gitu sih Pak kalau misalnya untuk masalah budget promo. Jadi sebetulnya udah enak zaman sekarang tuh, apalagi semenjak 2021 ini kita tuh promo bahkan disubsidi. Zaman dulu saya awal-awal 2018-2019 promo tuh tidak disubsidi sama si aplikasi ojol. Kalau sekarang tuh disubsidi Pak. Gitu. Oh ya enak ya. Cuman ada beberapa netizen yang ya tahu sendiri lah ya, mulut netizen kayak kesannya wah itu banting harga gini. No, saya bilang saya bukan banting harga atau apa. Sekarang gimana saya mau ngeluarin produk baru atau saya mau mengenalkan produk saya kalau dibeli juga belum gitu, dicobain juga belum gitu. Itu caranya. Jadi menurut saya lebih adil ya saat ini gitu.
budgetingnya sebetulnya ke situ. Itu kita membudgetkan itu. Toh kan kita bisa kita buka tutup kan masalah promo. Itu apakah sudah selesai promonya kita hitung kayak gitu-gitu sih Pak. Ini kayaknya menjawab pertanyaan dari Pak Murodin yang bertanya juga ini. Pak, pertanyaan begini, kalau misalkan kita jualan makanan secara offline kan sering ada sampel untuk icip-icip ya. Oh iya. Kemudian untuk meyakinkan calon customer, nah bahwa rasanya sesuai dengan yang dipromosikan. Nah kalau untuk jualan secara online, caranya bagaimana untuk dapat meyakinkan customer bahwa rasa, warna dan lain-lain sesuai dengan yang dipromosikan? Promo tadi ya, Bang Didit ya? Betul. Itulah dengan namanya promo ya. Jadi dengan promo itu kan orang mau nyobain gitu. Sekarang kalau saya yakin 99% di sini bapak-bapak, ibu-ibu semua nih di sini yang tadinya niat nggak beli nih, tiba-tiba lagi buka aplikasi GoFood atau apa, tiba-tiba es kopi susu yang dari harganya 100.000 jadi 40.000. Jadi mikir nggak mau beli. Yang tadinya mau niat nyari nasi goreng tapi jadi distract sama si kopi susu tadi. Nah, terus itu juga kan sebenarnya bisa dibalik lagi ke konten ya, Mas Wicak. Gitu. Itu harus bermain lagi dengan kontennya. Jadi jangan sampai juga promo, tapi kontennya nggak ada gitu. Itu sering kejadian di teman-teman merchant tuh yang curhat ke saya, Bang, saya udah bikin promo nih, gini sampai 70% sampai, tapi kok nggak ada yang beli. Pas saya lihat, ya iyalah bro gitu, lu bikin promo 70% tapi nggak ada gambarnya gitu di GoFood-nya gitu. Ya orang pada tahu gitu, itu suka lupa. Nah, balik lagi itu kan konten gitu Pak, di situ pentingnya di situ. Itu jadi, yang saling berkesinambungan. Visual juga berpengaruh ya, visual. Sangat Pak. Kalau di online tuh itu tadi, makanya saya bilang content is a king, packaging is a queen adalah karena orang dari konten dulu dia beli, begitu nyampe kan packagingnya. Nah packagingnya ini sih queennya ini gitu. Dari packaging juga nanti kan jadi konten lagi, orang akan foto, akan apa, dari situ dibuat gimmick-gimmick kayak gitu-gitu gitu kan. Gitu. Itu kan bisa jadi konten juga Pak. Gitu kayak salah satunya promo kita bulan ini kalau nggak salah tuh gratis es kopi susu dengan begitu udah beli produk kita dia foto lagi di story, nanti dia bisa dapat gratis kopi susu atau coklat kayak gitu-gitu sih Pak. Kalau Bang Didit pengalaman mungkin ada yang bertanya begini ya, semisal promo itu harusnya berapa jumlahnya berapa besar dari keseluruhan kira-kira? Dari keseluruhan penjualan? Sebetulnya kuncinya bukan berapa persennya Pak, tapi kuncinya adalah di mana teman-teman harus menghitung harga jual, dia harus bisa menghitung HPP-nya dia, harga pokoknya dia berapa, harga jual dia berapa, dia harus bisa menghitung itu. Saya kasih contoh gini, misalnya saya jualan es kopi susu, harga dasar saya buat bikin es kopi susu misalnya 5.000 perak. Ya, saya jual di offline itu misalnya 15.000, saya kali 3 kan. Saya jual di online itu 18.000. Nah, anggaplah 18.000 kita kasih diskon 20%. Kan nggak akan nyampe sekitar 15.000-an ya, masih 15.000 per atau kita babat deh, dari 18.000 saya kasih diskon buat Pioneer 50% Pak. 18.000 kita bagi 2 berapa? 9.000. Tapi ingat tadi harga pokoknya berapa? 5.000. Masih ada untung atau tidak? Masih kan? Gitu. Kuncinya sebetulnya adalah kita harus benar-benar menghitung harga pokok kita. Nah itu yang ada beberapa teman-teman mungkin yang masih bingung cara menghitung itunya Pak. Kuncinya di situ, gitu Pak. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Ini berarti sebenarnya kita bisa menggunakan bagaimanapun cara agar jualan kita laris, konten, termasuk juga tadi promo, dan masih banyak yang lain. Tidak kemudian beralih ke online itu kemudian apa yang dilakukan di offline itu menjadi hilang. Tapi bisa kita strategikan dengan berbagai macam cara. Seperti tadi yang biasanya icip-icip, kita bisa kasih dengan promo. Kira-kira begitu ya. Tetap untung akhirnya. Nah, begitu. Dan sebelum saya tambahkan sedikit tadi Pak yang Mas Wicaksana bilang yang multi brand. Itu sebetulnya saya juga sudah melakukan itu Pak. Kenapa kan di sini saya dibilang ada ayam bakar Mas Keanu, ada kopi pudak, ada rumah naskun. Sebetulnya basic saya kan 2013 kita adalah catering dan kantin. Tapi begitu kita jualan di online kayak Mas Wicaksana tadi bilang, kita tidak bisa bilang kayak Didit catering gitu. Orang nggak akan tertarik nih orang jualan apaan Didit catering. That's why saya pecah-pecah gitu loh. Ada ayam bakar Mas Keanu, itu nama anak saya. Rumah Naskun ini karena memang brandnya istri saya gitu. Saya tinggal bikin lagi si gudeg misalnya Pak Junior, saya tinggal bikin lagi misalnya mie goreng apa gitu. Saya pecah-pecah. Nah, karena itu kalau di online itu mereka lebih akan mencari per kategori Pak. Gitu. Kayak tadi saya setuju banget yang Mas Wicaksana bilang, di saat kita di digital tuh dia memang harus lebih di spesifik lagi. Tapi sebetulnya kita mah satu grup gitu di satu dapur, coba saya pecah-pecah aja. Jadi bos ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, kita akan jeda iklan dan sekaligus tanda waktu. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dan tetaplah bersama kami.
listening to Elshinta News and Talk. Baik pendengar dan juga peserta Zoom meeting, Anda masih bergabung bersama kami dalam program VGeng, Visi Generasi Kini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan. Kita masih membahas berkaitan dengan konten menjadi kunci sukses usaha digital. Yang ingin bertanya silahkan bisa melalui telepon di 0215869.000 atau pesan singkat di 0811806543 dan juga bisa via WA ya. Siaran kami bisa didengarkan di Radio Elshinta di seluruh jaringan di tanah air. Dan juga bisa didengarkan pula melalui aplikasi YouTube, Instagram, dan juga Twitter, serta Facebook Elshinta. Saya akan kembali, ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi, Bapak-bapak narasumber, abang-abang narasumber ya, mohon maaf. Ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Komentar-komentar negatif di medsos apakah bisa menurunkan kekuatan konten yang tengah dibangun atau dipertahankan? Biasa kalau beli barang toko online, Shopee dan sebagainya suka ada reviewnya setelah barang diterima, begitu kira-kira. Bang Wicak barangkali bisa ditanggapi, silakan Bang Wicak. Oke, iya Mas. Jadi kalau misalnya untuk di online dan lain-lain, sebenarnya yang menjadi ciri khas atau goals dari konten itu harusnya adalah membangun trust atau kepercayaan gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi apa yang dilakukan Mas Didit, misalnya ada konten teman-temannya, terus dapurnya, itu kan bagian dari membangun kepercayaan gitu. Jadi dapurnya misalnya ternyata bersih gitu, terus timnya solid dan lain-lain, itu bagian dari membangun kepercayaan. Nah, kalau komentar di media sosial yang misalnya diserbu buzzer dan lain-lain, itu memang itu memang bisa menjadi salah satu penyebab. Jadi misalnya orang-orang tuh jadi nggak percaya gitu, karena kan biasanya kecenderungannya kan kalau misalnya kita buka Instagram gitu, kita ngeliat foto, terus kemudian kita lihat komen, kalau komennya rame itu ternyata pada kecewa semua tuh, waduh barangnya jelek dan lain-lain. Nah itu bisa jadi bagian yang mengurangi trust ke kita. Tapi kalau misalnya kita itu emang udah bener gitu ya, udah bener menjalankan bisnisnya gitu, sebenarnya hal ini bisa diminimalisir gitu, dan malah bisa menjadi sebuah kekuatan. Kalau misalnya pendengar Elshinta atau Bapak Ibu di sini yang mendengarkan juga menyadari, kemarin di Instagram tuh ada suatu produk kosmetik buat laki-laki. Dia diserang banyak orang karena milih brand ambasadornya nggak sesuai dengan kriteria kegantengan orang Indonesia gitu. Tapi malah ternyata itu jadi strategi konten marketing, karena malah komen-komen negatif netizen itu dijadikan sebuah bukti bahwa alat atau produk mereka itu bekerja gitu. Itu contohnya. Kita bisa menggunakan misalnya komentar negatif itu jadi sebuah kekuatan. Tapi perlu dipahami, kalau misalnya konten negatif atau komentar negatif netizen itu memang benar kita lakukan gitu, misalnya packagingnya memang kurang, rasanya kurang enak dan lain-lain, itu ya kita mau tidak mau harus jadikan itu sebagai sebuah investasi dalam bisnis gitu. Karena kan bisnis nggak mungkin kita mau konsen gitu aja rasanya, pasti kan juga harus mendengarkan kemauan konsumer. Nah, kalau misalnya memang bisnis kita lagi kena gitu Mas ya, lagi kena musibah gitu lah, banyaknya konten negatif, kita bisa nih sebagai bisnis gitu bikin konten yang misalnya satu yang paling jelas ya, setiap komennya dibalas gitu. Jadi ada komen yang negatif dibalas, misalnya mohon maaf, bagaimana keluhannya, apa yang bisa kita perbaiki. Jadi silakan dengerin tuh nanti dari konsumer. Nah itu bisa akan masukan dari kalian sangat berharga, terima kasih ya, kami akan hadir jauh lebih kuat dan jauh lebih baik lagi gitu. Jadi ada emosi juga yang diciptakan di sana. Dan nggak gitu, boleh baper juga ya, nggak boleh baper kita ya dikasih. Iya, jangan baper juga gitu. Tapi justru jadikan komentar negatif itu sebagai sebuah kekuatan kita Mas gitu. Bisa kita balas atau bisa jadi ajang juga untuk kita refleksi ya, refleksi terus kemudian kita perbanyak konten-konten yang disukai gitu. Misalnya kontennya kau nggak lucu, yang nggak jelas gitu, ya udah gitu. Karena mulut-mulut netizen atau tangan-tangan netizen tuh memang pada dasarnya ya Indonesia baru dinobatin kan, jadi paling nggak sopan gitu. Jadi ya kita juga buat konten dan lain-lain harus kuat juga. Pasti Mas Didit pernah dapat komentar negatif gitu kan, pasti. Karena saya rasa semua pebisnis pasti ada tantangannya seperti itu. Tinggal gimana kita sebagai pebisnisnya menanggapinya gitu aja sih Mas. Ya nanti saya pengen tahu Bang Didit seperti apa ya nanti pengalaman-pengalamannya, dapat nyinyiran seperti apa ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Helda Sinur dari NTT. Saya Helda Gardis dari Lembata NTT, mau tanya, ketika seorang konten kreator menjual produknya tanpa disadari produknya sudah pernah ada yang promosi,
bagaimana kita bisa meminimalisir plagiasi pada produk-produk yang dipromosikan. Terima kasih. Mungkin barangkali Bang Wicak sedikit ya sebelum ke Coach Ali. Silakan. Ya, sebenarnya dikit aja Mas. Jadi kalau untuk yang promosi digital ya, sebenarnya masalah plagiasi itu sesuatu yang ya bisa kita bilang biasa dan keseharian gitu. Prinsipnya kalau misalnya memang kita mau membuat konten-konten digital, kita harus mengetahui ada konten yang memang sifatnya punya hak kepemilikan atau copyright, ada juga misalnya punya hak kreator dan lain-lain. Misalnya ada konten logo atau konten di konten digital yang memang dia tuh harus kita beli. Nah, download di Google terus ada ada gambar-gambar watermarknya gitu kan. Sebaiknya kayak gitu kita hindari. Kalau kita belum punya uang untuk membeli konten digital, kita pakai yang free dulu aja gitu kan. Kita prinsipnya efisiensi dulu ya, dan ngelihat sambil ngelihat nanti konten kampanye digitalnya sukses atau enggak. Nah, terus kemudian yang kedua perlu dipahami juga kalau di dunia digital gitu ya, yang berlaku tuh justru amati tiru modifikasi gitu. ATM. Jadi kita melihat, oh ini kayaknya kontennya menarik nih, bagus, kita coba deh kita tiru gitu. Terus kita modifikasi tapi sedikit. Jadi ada modifikasinya gitu. Artinya jangan hanya ditiru tapi kita modif supaya sesuai dengan kita gitu. Misalnya ada yang kalau saya ambil praktikal ya, waktu itu kalau teman-teman ingat misalnya ada yang brand tas yang kena masalah, dia ngeluarin surat. Tiba-tiba tuh banyak brand yang bikin surat-surat lain kan gitu. Itu kan bagian dari memodifikasi apa yang sedang viral gitu. Jadi kalau tadi mungkin nyambung ke nanti, saya mungkin nyambung ngejelasin ke algoritma media sosial ya. Algoritma media sosial itu juga memang masing-masing media sosial itu punya algoritmanya. Tapi secara umum interaksi adalah yang utama gitu. Semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like, yang reshare, itu yang jadi perbincangan. Nah, masalahnya di media sosial tuh nggak bisa membedakan sentimen positif dan negatif gitu Mas. Jadi viral tuh bukan berarti positif terus, bisa jadi viralnya negatif kan gitu. Ya. Tapi setelah viral kan kalau kita bicara trend populer juga ada elektabilitas ya. Orang tertarik atau tidak untuk produknya gitu ya. Betul Mas itu. Secara umum kalau plagiasi kita modifikasi gitu, jangan tiru mentah-mentah. Oke, baik. Bang Lusius barangkali ada tanggapan Bang Lusius, silakan. Ya, sebenarnya kalau di dunia konten digital gitu ya, kalau misalnya konten kita diturin orang, kan tadi kan pertanyaan dari Lembata kan itu, kalau tiba-tiba ada yang niru itu gimana tanggapannya gitu. Kalau konten kita ditiru orang berarti kita udah keren, sampai ada yang niruin kita. Caranya gimana? Kita bikin konten yang lebih kreatif lagi ya kan. Jadi orang akan terus ada di belakang kita gitu. Jadi karena soalnya hukum perlindungan untuk IP digital gitu ya, hak digital tuh di Indonesia kan juga masih kejar-kejaran ya kan sama di luar. Nah ini kalau kita ntar malah ngaduin ke polisi segala macam, repot ya kan, malah habis duit. Tapi mendingan kalau misalnya kelihatan ada yang niruin kita gitu ya, wah berarti gue punya konten udah keren nih, bikin lagi yang lebih kreatif lagi. Jadi orang akan wah ditambah keren, wah gitu. Kayak gitu sih Bang Junior. Ya, oke, baik. Ada lagi Bang Aloysius, ini pertanyaan dari Putri Ningsih Wina. Kami sangat tertarik untuk buat konten untuk jual produk yang kita jual, namun karena keterbatasan kemampuan IT. Ini bagaimana solusinya, Bang Aloysius? Apakah harus memakai jasa pembuat konten? Dan seberapa besar impact dari keberhasilan dengan memakai konten? Waduh, ini kalau keterbatasan kemampuan IT itu sebenarnya nggak jadi alasan untuk nggak ngeluarin konten ya. Kalau misalnya mau yang canggih banget, mau hire Bang Wicak, sanggup nggak? Itu kan pertanyaannya kan begitu ya. Cocok nggak modalnya ya? Masuk nggak ke budgetnya Bang Wicak gitu kan? Tapi kalau dipegang Bang Wicak pasti bakal jadi keren punya gitu kan. Nah, kalau saya bilang sih mulai dari yang sederhana lah, sehari-hari. Kalau misalnya emang produknya F&B ya mulai dari sehari-hari di dapur gitu ya. Kan tadi Bang Didit juga udah bilang gitu kan, netizen kan kepo gitu kan. Ya udah kita akomodir aja kekepoan mereka dengan misalnya ada gue lagi masak, lihat ini istriku yang adalah chef itu kan lagi masak gitu. Nah itu akhirnya kan orang malah oh iya ya kayak gimana loh. Banyak loh konten-konten di TikTok yang cuman orang lagi bikin sayur asem aja masuk FYP gitu kan. Nah itu jadi istilahnya jangan pernah merasa rendah diri kalau kemampuan IT-nya kurang. Kalau menurut saya sih begitu Bang Junior. Iya, saya jadi ingat saya pernah lihat tidak sengaja buka di YouTube begitu, ada akun soal pertanian, tanam-tanam. Itu kayaknya dia cuma pakai HP, smartphone begitu, gambarnya goyang-goyang, dia tutorial nanam apa, duren, salak atau apa, tapi yang lihat banyak ternyata. Benar Bang Junior. Karena yang penting sebenarnya isinya kok, bukan cuman
bukan skill IT-nya gitu, tapi ya kontennya itu ya yang harus kita jual gitu sih Bang Junior. Jadi pakai HP pun, smartphone pun sekarang bisa ya. Yang penting punya akun di media sosial. Benar. Apa aja bisa dipakai kok, tenang aja gitu kan. Oke, baik. Ada lagi ini barangkali saya mau ke Bang Didit ya untuk berbagi tadi sempat yang tadi pertanyaan dari Anton menyampaikan komentar negatif di medsos, apakah bisa menurunkan kekuatan konten di tengah yang dibangun? Barangkali ada pengalaman dikasih bintang 1 begitu ya, atau reviewnya kurang baik gitu, gimana Bang Didit? Boleh cerita nih? Oke. Kalau untuk masalah review di aplikasi ojol itu pun memang sekitar 6 bulan belakangan ini dari kita nih para komunitas pengusaha kuliner dan teman-teman mentor pun juga lagi coba ngobrol lah sama mereka, sama para pihak aplikasi ojol tersebut untuk gimana caranya menanggulangi ini, karena beda ya Pak, kayak misalnya kalau kita di offline, misalnya kita pesen sayur asem nih, sayurnya kurang panas gitu kan, kita kan bisa komplain ya, bisa, duh kurang panas nih gitu, tapi kan kalau di ojol tuh tiba-tiba main langsung kasih bintang rating 1 atau apa kayak gitu-gitu, wah itu sebetulnya apalagi udah kesini tuh lumayan berpengaruh sih buat ke pelanggan. Tapi saya ngambil positive thinkingnya aja, ya nobody's perfect gitu loh Pak. Jadi pasti ada yang bintang 1, ada apa, dan sama di brand-brand kita juga ada yang kayak gitu. Tapi kan harusnya orang juga melihat. Cuman itu dia, memang kita lagi masih gimana caranya sih nih biar ada komplain. Itu kita jangan langsung di rating gitu. Saya nggak tahu kalau kayak di Tokopedia dan lain-lain tuh kayaknya bisa ya. Nah ini kita sih paling mengantisipasinya itu kita di kemasan Pak, di packaging. Di packaging itu kita sediain barcode, atau kalau nggak kita taruh nomor telepon. Kalau misalnya tulisannya tuh kalau teman-teman suka sama produk ini boleh di-share temennya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang suka atau ada kesalahan, manusia tidak luput dari kesalahan, kita bikin konten lucu-lucu kayak gitu. Silakan hubungi kami, dan biasanya langsung kita reply kayak gitu. Saat ini sih kita mengantisipasinya seperti itu. Cuman ya tetap aja masih kadang-kadang ada aja sih yang ngasih ratingnya dan langsung kayak gitu sih, pasti ada aja Pak gitu. Cuman ya itu memang kita mengantisipasinya di situ. Nah dari situ aja kan itu udah bikin konten lagi tuh si packaging kayak gitu-gitu, nggak jauh-jauh dari konten lagi. Oh, berpengaruh nggak? Bang Didit, berpengaruh nggak sebenarnya ketika ada komentar negatif review yang ini yang bidang 1 misal, berpengaruh kepada kekuatan konten yang dibangun nggak, atau penjualan begitu kira-kira? Kalau ke penjualan sih kayaknya menurut saya nggak terlalu ya, kalau melihat dari sales dan grafiknya, lebih ke mental saya Pak. Kenanya. Iya Pak, bener, saya suka sedih Pak mental, makanya saya butuh bantuan coach nih, kayak kemarin aja saya sempat langsung nge-briefing anak-anak karena saya ngebaca review customer, saya langsung briefing gitu kan ya, negor anak-anak lah gitu. Terus Halo, mohon maaf suaranya hilang Bang Didit. Ya. Oh iya, halo. Tadi. Briefing anak-anak. Sempat ya habis briefing anak-anak sedih gitu kan, maksudnya dengan kayak gini. Terus udah selesai briefing, istri saya negor gitu, udah nggak usah sedih kayak gitu. Cuman jujur mental saya kena gitu. Jangankan dari produk review, di YouTube saya aja Pak, saya masih dibilang wah sok praktisi lu, emang ilmu lu udah lu terapin belum gitu. Padahal dia mungkin cuma ada nonton satu video saya menceritakan tentang saya jualan gitu. Saya ngasih tahu metode saya nih jualan di GoFood seperti apa. Oh saya ya begitulah gitu. Doxing ya. Gitu. Kena sih mental. Gimana tuh coach caranya coach? Saya bingung coach. Gitu. Itu kata jujur coach. Kalau saya Bang Didit malah seneng loh. Kalau lagi di doxing sama kan ya wajar, apalagi kayak model saya kalau lagi jadi dosen ya kan pasti ngomongin banyak ya. Ada kan saya di BINUS gitu ya, ada satu akun BINUS yang emang akunnya anak-anak gitu ya, buat lucu-lucuan, buat nyerang gitu ya. Yeah. Kalau saya malah saya embrace gitu, saya senang gitu untuk terlibat dalam apa namanya konflik gitu ya, menikmati gitu. Mungkin karena saya agak-agak psikopat kali, jadinya saya enjoy aja sih sebenarnya. Harus enjoy berarti. Mungkin harus jadi psikopat yang Bang Didit ya. Ya. Ini lanjutkan ya, ada pertanyaan lagi dari pendengar, dari peserta Zoom ini. Wismawan menyampaikan, maaf Kak, sebelumnya saya Fajar dari Kediri. Oh, Fajar Wismawan mungkin. Mau tanya, kalau mempromosikan sesuatu usaha di konten, apa ada perlindungannya jika terjadi sesuatu? Yang kedua, di pertengahan tahun ini konten yang ramai tentang apa ya Kak? Nah, barangkali ini yang Mas Bang Alusius ini ya. Kira-kira kalau mempromosikan suatu usaha di konten, ada
perlindungannya tidak jika terjadi sesuatu? Ini saya kurang paham sesuatu seperti apa. Ya. Itu Bang Lusius. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara perlindungan haki ya kan, haki dengan berbagai macam turunannya gitu kan, itu sebenarnya lebih banyak ke benda-benda yang bisa dilihat, lebih banyak ke benda-benda yang bisa dipegang, masih bentuknya fisik gitu. Jadi kalau secara digital yang secara detail ya di Indonesia sih belum ada gitu ya untuk yang detail gitu ya. Cuman kalau dia sudah masuk ke channel, dia sudah masuk ke ke channel yang resmi segala macam, nah itu bisa dilindungi. Jadi kalau mau perlindungan yang secara detail sih sebenarnya belum mencakup ya gitu di Indonesia gitu kan. Jadi ya kalau ditiru ya balik lagi lebih kreatif lagi aja sih kalau saya bilang sih kayak gitu. Bang Junior. Harus mungkin Bang Wicak kali yang udah ada pengalaman mungkin. Ya, gimana Bang Wicak? Ada pengalaman tidak nih kira-kira? Termasuk juga barangkali menambahkan pertanyaan tadi yang menyampaikan kira-kira konten yang sedang menarik apa nih? Yang rame saat-saat ini apa ini? Silakan Bang Wicak. Oke, ya sebenarnya sih coach tadi. Jadi sebenarnya untuk haki dan lain-lain tuh masih masih kurang ya di Indonesia. Tapi ada satu hal sebenarnya, kalau di Indonesia tuh sebenarnya semua tergantung ketersinggungan kayaknya coach. Kalau ada yang tersinggung gitu baru jadi masalah. Tapi kalau nggak ada yang tersinggung berarti aman-aman aja gitu. Misalnya kontennya nggak ada yang lapor ya, Bang Wicak ya. Iya, nunggu pengaduan gitu. Kalau ada pengaduan berarti masalah. Kalau enggak berarti ya udah aman-aman aja. Meskipun ternyata misalnya nyontek gitu ya. Nah, tapi mau nggak mau seperti itu sih biasanya. Jadi kalau misalnya menurut saya terkait dengan perlindungan, yang penting itu kreativitas kita gitu. Kita ngambil contoh, ngambil ilham atau menumpangi sesuatu yang sedang viral itu nggak menjadi masalah gitu. Itu bagian dari strategi kita. Kita ngelihat misalnya sekarang kondisinya pandemi, banyak yang butuh bantuan, terus yang bikin, ada Mas Didit yang bikin, ternyata usaha kita juga pengen bikin nih kayak Mas Didit, pengen ngasih ke ojol juga, apakah jadi jadi masalah? Saya rasa enggak gitu, karena pasti Mas Didit juga nggak ngerasa tersinggung dong, ada orang yang sama-sama saling membantu gitu kan. Jadi itu kalau untuk keterlindungan konten biasanya seperti itu Mas. Tapi gini, kemudian yang kedua, kalau misalnya konten kita itu beli gitu ya, beli dari yang lain, misalnya kita kan sekarang ada banyak nih beli lisensi haki dan lain-lain, itu kan ada yang bagus nasional, nggak apa-apa, itu kita bisa beli supaya untuk melindungi, supaya konten kita itu nanti aman gitu. Jadi kalau kita rasa perlu untuk membeli logo dan lain-lain ya silakan beli. Nah kalau misalnya kasusnya kayak kita yang diplagiasi, saya sepakat sama coach tadi ya, kita berarti konten kita udah keren gitu. Dan saya rasa di dunia digital sekarang namanya tiru meniru tuh udah menjadi hal yang biasa, tapi menirulah seperti artis gitu. Jadi buku yang judulnya tuh Still Like an Artist. Jadi kalau kita mau niru, kita modif, kita tambahkan kreativitas kita, tambahan ciri khas kita di sana gitu. Kalau kita ditiru pun juga demikian, kita bikin konten yang memang menambahkan ciri khas kita gitu. Nah kalau konten yang rame di pertengahan tahun ini tricky ya Mas ya, karena saya nggak tahu bidang usahanya Mas Fajar seperti apa, karena setiap bidang usaha itu punya konten yang pasti ramenya beda-beda gitu. Kalau misalnya di dunia makanan mungkin ramenya X, kalau di bidang fashion mungkin ramenya Y. Jadi untuk mengetahui konten yang rame atau enggak, itu sebenarnya kita harus ngelihat satu bidang usaha kita seperti apa gitu. Kalau boleh saya spill nih misalnya Mas, dalam pembuatan konten yang satu itu kita harus tahu dulu goals, kemudian yang kedua kita lakuin riset, kira-kira yang lagi rame apa nih gitu. Cek aja di media sosial. Kalau Google dia punya, kalau di Instagram ya ada Instagram Insight, Twitter juga punya tuh Twitter Analytics. Terus Google juga kita bisa cek di Google Trend, yang lagi trend tuh apa sebenarnya sekarang, itu kita bisa cek gitu. Nah terus saya sih suka ya pribadi Twitter tuh yang lagi ngetrend apa sih sekarang hashtagnya. Biasanya kan kalau Indonesia nggak jauh-jauh dari hashtag Korea, hashtag koruptor yang kemarin sempat viral tapi malah jadi meringankan hukuman. Terus yang ketiga kalau di bisnis misalnya ada satu campaign viral gitu ya, itu bisa jadi indikator, oh ini yang misalnya rame di dunia saya nih sekarang gitu. Nah bisa kita amati tiru modifikasi. Tapi kalau sekarang sih saya lihatnya Mas ya, untuk yang rame itu untuk sampai di akhir tahun pasti masih akan berhubungan dengan persoalan pandemi sih gitu. Entah itu soal vaksin, terus kemudian saling membantu sesama manusia, itu juga pasti
pasti bakal masih jadi konten yang rame. Oke, baik. Saya ke ini ya, ke Bang Didit ya, karena ada pertanyaan dari Bambang Hermanto yang menyampaikan kalau barang yang kita tawarkan ternyata ada yang menawarkan dengan harga lebih murah. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Menurunkan harga supaya sama dengan yang lain atau bagaimana? Bang Didit bisa berbagi, silakan Bang Didit. Oke, saya coba jawab Pak Yuniar. Satu, kalau ada menawarkan barang yang lebih murah, kalau saran saya sih jangan. Saya lebih lihat dulu nih kompetitornya yang menawarkan lebih murah kenapa gitu. Karena kan kalau kualitasnya sama nggak mungkin dia menurunkan, atau mungkin bisa jadi dia promo. Saya dibanding menurunkan, saya lebih baik saya bikin produk baru. Misalnya saya misalnya harga es kopi susu kita misalnya harganya di 20.000 gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang jual es kopi susu 15.000 nih gitu. Nah, dibanding karena kita mungkin kayak misalnya brand kopi pudak kita kan udah lama nih, orang sudah tahu brand kita itu dan si spesialisasi kita si kopi susu 20.000 itu. Saya tidak akan menurunkan, tapi saya akan bikin satu produk baru yang harganya untuk menyaingi dia. Saya akan bikin kopi susu yang versi hemat lah gitu, atau mungkin ukurannya lebih kecil, atau si kopinya saya ganti gitu kan, yang versi yang lebih terjangkau atau apa gitu. Kalau saran saya sih gitu. Atau bahkan bisa jadi promo, saya bisa bikin beli 2 gratis 1 nih, gratisnya es coklat. Malah justru kita naikin upsize basket size kita buat menandingi si yang lagi ini gitu sih. Kalau saya tipenya lebih daripada nurunin, lebih baik saya keluarkan produk baru atau saya justru bikin promo gitu sih Pak. Itu strategi yang bisa dilakukan ya, atau ada strategi yang lain? Cukup kita biasanya selalu seperti itu. Justru kalau misalnya ini saya nggak tahu apakah ini saya dianggap sebagai orang tidak baik. Contohnya gini, di saat saya pertama kali saya meriset nasi kuning di 2019 itu Pak, kenapa saya waktu itu bikin nasi kuning itu juga agak lucu juga gitu. Saya ngeliat adalah kok waktu itu 2019 nggak ada orang yang jualan nasi kuning ya di pinggir di GoFood gitu ya. Kok cuman rata-rata ya di pinggir jalan ya kan gitu. Saya di situ ngeliat peluang usahanya Pak, dan kenapa tukang nasi kuning rata-rata jualannya cuma sampai jam 10 kan, mereka jualan satu termos udah gitu udah gitu. Saya mikir, ini orang pada nggak perlu duit apa ya, saya bilang gitu, maksudnya saya bercanda saya aja sih gitu. Kan kalau saya enggak Pak, terus-terusan aja, habis top up lagi gitu. Nah di situ saya ngelihat, saya analisa harga mereka rata-rata berapa, misalnya 18.000. Saya bikin satu produk penetrasi saya harganya waktu itu 10.000. Tapi memang saya pepetin gitu, tidak yang seharga seperti 15.000 itu. Saya mengeluarkan satu produk baru. Tapi sebetulnya harga produk kita tuh average kita justru 20.000. Cuman karena saya waktu itu 2019 saya sebagai pendatang baru di nasi kuning di daerah saya mengeluarkan satu produk penetrasi sih nasi kuning 10.000 itu. Itu meskipun sekarang udah nggak 10.000 sih, harganya sekitar 15.000. Tapi waktu itu kita sebagai yang tadi saya bilang di awal, sebetulnya ini adalah sebagai kayak biar orang tahu dulu nih gitu sih Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan, ini barangkali bisa ditanggapi juga, mungkin Coach Aloysius atau Bang Wicak ya, menyampaikan saya punya bisnis lukisan, sarannya untuk pemasaran yang cocok buat barang seni seperti apa? Krisnanto Susilo. Sekalian ini karena tersegmen juga, selain itu ada juga Bu Dwi yang menyampaikan, saya sebenarnya menyediakan jasa desain tapi masih pemula. Nah, konten yang baik itu sebaiknya berkaitan dengan desain saja atau kami buat tema yang berbeda atau random tiap harinya, tapi nanti bisa agak enggak sih kontennya supaya bisa jadi ciri khas dari konten usaha kami. Dan ada lagi satu lagi, karena tersegmen juga ya, ini yang extra food, konten apa yang cocok untuk promosi frozen food ya, Pak Anto menyampaikan. Barangkali siapa dulu? Bang Wicak dulu, silakan Bang Wicak. Mas, jadi buat Bapak Ibu yang saat ini memang sedang memiliki usaha, saran saya yang pertama, melihat dulu goalsnya nanti kalau kita mau kalau Bapak Ibu mau bikin konten itu inginnya seperti apa. Kalau misalnya Bapak Ibu punya perusahaan yang mereknya sudah established gitu ya, jadi mereknya orang-orang udah pada kenal, mungkin lukisannya udah punya toko fisik dan orang-orang udah banyak yang kenal, tapi misalnya ingin meningkatkan orang yang membeli. Nah itu jadi satu tujuan Bapak Ibu. Tapi kemudian yang kedua, misalnya bisnis Bapak Ibu itu bisnis yang baru, kayak tadi kan mungkin ada yang baru nih mau buka desain, berarti tujuan utamanya jangan langsung untuk supaya bisa meningkatkan pembelian, tapi tujuan utamanya misalnya mengenalkan ke publik, jadi awareness-nya dapat. Nah, jadi masing-masing konten itu disesuaikan dengan tujuan bisnis Bapak dan Ibu dan dilihat dari stage bisnis Bapak Ibu. Kalau masih di awal seperti itu, kalau misalnya udah di pertengahan misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu menemukan
tujuan dari mau bikin konten gitu ya, kontennya seperti apa. Yang ketiga, Bapak Ibu lakukan riset dulu. Risetnya boleh sederhana Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau lukisan, coba deh Bapak atau Ibu ingat-ingat kalau misalnya yang beli lukisan di Bapak itu orangnya kayak gimana sih? Apakah misalnya dia yang umurnya 30 tahun ke atas gitu. Terus apakah dia misalnya yang umurnya ternyata 20 tahun ke atas. Terus kemudian dilihat juga selain umur, kita bisa lihat lebih banyak cewek atau cowok. Terus yang mana sih barang yang paling laku, apa sih yang disukai, mana sih yang tidak gitu. Jadi itu sambil sebelum kita buat konten itu dilakuin dulu Bapak Ibu, dicek dulu demografi seperti apa. Nah baru yang ketiga, baru nanti mulai kita tentuin. Oke, dari semua informasi yang sudah saya dapatkan, kira-kira kontennya seperti apa nih yang akan saya buat. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan misalnya ke Coach Aloysius. Sekarang banyak di IG yang menerima konsultasi kayak gitu, atau di IG saya juga boleh @girawau gitu. Nanti saya juga bisa bantu Bapak Ibu, tapi kurang lebih harus ada 2 itu dulu untuk konten. Nah konten yang bagus itu seperti apa? Saya sih bilangnya gini ya, setiap bisnis itu pasti akan punya ciri khas. Jadi konten yang bagus itu justru adalah konten yang bisa mengeluarkan ciri khas dari usaha Bapak dan Ibu. Misalnya jual lukisan, tapi ternyata lukisannya kita branding lukisan anak muda gitu kan, jarang ya anak muda brand lukisan kan sekarang. Tapi misalnya kita branding anak muda, jadi ada ciri khas gitu. Konten yang bagus itu bukan berarti desainnya bagus, terus kemudian gambarnya bagus dan lain-lain, atau misalnya viral, itu juga bukan indikator konten yang bagus. Konten yang bagus itu adalah konten yang sesuai sama goal bisnisnya aja gitu. Jadi itu sih Mas. Frozen food yang Pak Anto bagaimana? Frozen food tadi Pak Anto. Oke, kalau untuk misalnya frozen food gitu Mas, jadi kita ngelihat, silakan dicek. Kalau frozen food kan pemahaman saya biasanya kan mungkin yang beli adalah rumahan, industri rumah tangga. Nah, kalau misalnya memang banyakkan industri rumah tangga, maka pilih media sosial yang digemari memang oleh rumah tangga. Nah, sambil dijelasin mungkin ya, yang saya jelasin di sini algoritma media sosial saat ini ya. Sebenarnya algoritma media sosial itu berubah tiap tahunnya, tiap update gitu lah Mas sebenarnya berubahnya. Tapi yang pertama, kalau dia rumah tangga itu cocok banget menggunakan Facebook sama Instagram. Apalagi dia makanan ya, frozen food, bisa pakai visual kayak masih dijelasin. Kenapa? Karena dari 2 ini, Facebook dan Instagram itu satu, mereka mengetahui lokasi Bapak Ibu kalau diizinkan mengetahui ya. Jadi kalau frozen foodnya bisa tetangga tuh kita bisa lihat tuh dia bisnisnya apa gitu. Terus kemudian dia juga menghargai interaksi rumahan gitu. Misalnya ada perkumpulan Bapak Ibu, bentuknya sangat-sangat komunitas kalau Facebook. Itu cocok digunakan. Kemudian Instagram tuh juga cocok karena bisa pakai visual. Terus juga dia cenderung kita bisa otak-atik lah gitu, insight dan lain-lainnya. Twitter mungkin nggak perlu dulu karena Twitter dia harus cepat, harus fast dan lain-lain. Dia menghargai waktu kalau Twitter. Itu medium kontennya ya Bapak Ibu. Nah, kontennya nanti tinggal disesuaiin. Kalau untuk frozen food berarti misalnya kita bisa ngambil konten yang pertama ya. Misalnya konten kenapa sih frozen food itu sehat. Kita lihat nih, banyak orang mungkin ngerasa frozen food itu nggak segar, nggak sehat. Kita bisa bikin konten, kita tunjukin frozen food itu sehat. Tunjukin misalnya proses packaging frozen foodnya seperti apa gitu, terus higienisitasnya seperti apa. Itu boleh banget buat di blow up. Apakah harus berhubungan selalu dengan konten atau dengan bisnis usahanya? Enggak juga, bisa nyebrang ke yang lain nggak masalah gitu. Misalnya kita ngelihat kopi sekarang yang lagi viral gitu, yang kita nggak apa-apa tuh bikin konten misalnya mirip kopi tapi tetap kita sambungin sama frozen food. Wah lagi ngopi ini ya jangan lupa misalnya ditemani sama nugget gitu. Ini contoh aja Mas ya, mungkin nggak nyambung tapi ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Baik. Sesi terakhir barangkali ada tanggapan dari Coach Aloysius dan juga Bang Didit mungkin 2 menit masing-masing. Silakan Coach Aloysius. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya yang disarankan oleh Bang Wicak itu udah benar banget ya. Jadi kalau di komunikasi kita bilang kita harus tahu dulu user persona ya, sebagai customer itu siapa. Terus yang kedua kita harus berani untuk engage. Nah ini yang yang memang membutuhkan mental yang sehat seperti yang dibilang Bang Didit tadi ya. Kalau bener sih kalau kena itu ya kena beneran gitu, dan banyak kasusnya ya di luar negeri segala macam kena doxing gitu ya, benar-benar kena bully gitu. Nah, terus yang ketiga kalau saya sarankan memang tadi Bang Wicak juga udah sebutin gitu ya, tujuannya tuh apa gitu ya. Nah, ini 3 hal ini yang mesti diperhatikan oleh pengusaha ya. Jadi engagementnya, kemudian tujuannya, sama tadi apa ya tadi saya lupa.
kok saya sendiri lupa jadi mendadak. Nah, jadi kalau 3 hal ini sudah dijalankan gitu ya, ya udah santai aja sih, jalanin aja konten sosial Anda, media sosial Anda. Baik, Bang Didit barangkali terakhir silakan, Bang Didit. Oke, kalau konten yang viral ya, saya mungkin mirip juga sih Pak. Jadi dibilang tergantung lagi ke target pasar kita siapa. Tapi kalau boleh diizinin nih, saya share screen sedikit foto-foto menu nasi kuning saya. Jadi kali aja ini teman-teman bisa tahu, oh nih kontennya nasi kuning yang bisa bikin waktu itu ya. Saya share screen sedikit, boleh Pak? Boleh silakan. Oke. Mungkin admin bisa bantu untuk ini ya, mengizinkan. Kelihatan nggak ya? Ya kelihatan. Nah ini kan. Coba sekarang kalau misalnya teman-teman lihat, Bapak Ibu semua, ini tuh kan konten, bener ya Mas Wicak ya gitu. Saya sampai saat ini belum melihat ada orang yang jualan nasi kuning mungkin seperti saya. Kita komplit, fotonya proper, kita kasih lucu-lucuan gini, ini kerupuk, ini bihun. Kan sebetulnya kan ini nggak penting gitu Pak Junior ya. Gitu. Sederhana ya, tapi bisa jadi menarik ya. Betul, kalau misalnya bukan saya bilang tukang nasi kuning yang lain tidak bagus ya, tidak. Cuman saya ngelihat waktu itu tidak ada orang yang menjual nasi kuning sampai seproper ini gitu fotonya. Ini kan saya benar-benar ngambil fotonya proper, kita edit dengan benar, kita kasih keterangan. Saya kebayang apa yang bikin konten yang lucu pada saat itu, ya ini gitu. Dan waktu itu kita menunya cuma 3, nasi kuning spesial, terus nasi kuning ini yang saya bilang 10.000 waktu itu, ini Pak. Nasi kuning hemat ini waktu 2019. Padahal kan ini sebetulnya menunya menu standar kan Pak, tukang nasi kuning. Nasi kuning, bihun, kerupuk, perkedel, terus tempe sama ini. Nah cuman ini sebagai produk penetrasi. Nah sebetulnya jagoan-jagoan kita itu adalah ini nasi kuning tongkol suwir ijo, waktu itu tidak ada yang punya. Lalu ada nasi kuning ayam cincang balado, bahkan sampai sekarang itu kita ada namanya nasi kuning wagyu, nasi kuning chicken katsu, kayak gitu-gitu sih Pak. Oke, gitu. baik. Jadi itu sih mungkin kalau bisa kebayang. Gitu. Ini bisa diterima ya, dan juga nanti pendengar dan juga peserta bisa langsung ATM, amati tiru modifikasi ya. Dan ini kita sudah masuk di penghujung gambar nasi kuning yang bikin lapar tadi, juga menjadi penutup bagi agenda kita kesempatan ini bisa buat makan siang kita. Dan terima kasih kepada narasumber, kepada Coach Aloysius, Bang Wicak dan juga Bang Didit sudah bergabung bersama kami.